PGSD dengan NIM 860521935. Saya akan menjelaskan tentang ilmu filsafat. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas hakikat ada, apa yang sebenarnya nyata, apa yang menjadi objek kajian ilmu, dan struktur dasar dari realitas tersebut. Ontologi berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai wujud dan hakikat sesuatu yang ada, baik yang bersifat fisik, material, maupun non-fisik rohani. Berikut adalah penjelasan mengenai apa yang dikaji ontologi. 1. Apa yang dikaji dalam ontologi? Ontologi fokus pada hakikat dari suatu ilmu pengetahuan, mencoba membuktikan dan menelaah bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Hakikat realitas apa yang dikaji? Hakikat realitas dalam ontologi tidak terbatas pada satu bentuk tertentu, melainkan mencakup segala sesuatu yang nyata. Menurut pendekatan terhadap realitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif, mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal. Hakikat realitas apa yang dikaji? Hakikat realitas dalam ontologi tidak terbatas pada suatu bentuk tertentu, melainkan mencakup segala sesuatu yang nyata menurut pendekatan terhadap realitas. Secara lebih mendalam, ontologi juga melihat realitas melalui 1. Objek material, seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan, suatu ilmu, benda fisik, fenomena sosial, dan lain-lain. 2. Objek formal, sudut pandang atau titik pandang terhadap objek material. Sekarang kita akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi yang sering disebut sebagai teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan. Epistemologi berfokus pada pertanyaan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui dan bagaimana membedakan pengetahuan yang benar dari opini atau keyakinan semata. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, dan cara kebenaran diuji menurut perspektif atau epistemologi. 1. Bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh? Epistemologi menyelidiki berbagai sumber yang menjadi landasan pengetahuan manusia. Sumber-sumber utama tersebut meliputi tentang rasionalisme, akal, pengetahuan diperoleh melalui penalaran logis, dan pemikiran deduktif. 2. Empirisme, pengalaman pengetahuan bersumber dari pengamatan indrawi dan pengalaman konkret. 3. Intuisi, pengetahuan yang diperoleh melalui pemahaman langsung tanpa melalui penalaran sadar. 4. Otoritas, pengetahuan yang diterima dari ahli atau otoritas tertentu yang dipercaya. 2. Metode yang digunakan dalam perolehan ilmu. Epistemologi mencakup studi tentang metodologi untuk memastikan pengetahuan diperoleh secara sahih. Metode-metode tersebut antara lain yaitu metode ilmiah, metode historis, metode interpretatif, dan analisis kritis. 3. Bagaimana kebenaran diuji? Epistemologi menyediakan kriteria untuk menguji kebenaran validasi suatu pengetahuan sehingga membedakannya dari kebohongan atau keliruan. Beberapa teori kebenaran utama yaitu 1. Teori korespondensi, pengetahuan dianggap benar jika pengetahuan pertanyaan sesuai dengan fakta atau kenyataan empiris. 2. Teori koherensi, pengetahuan dianggap benar jika konsisten atau tidak bertentangan dengan pengetahuan sebelumnya yang sudah diakui kebenarannya. 3. Teori pragmatis, pengetahuan dianggap benar jika memiliki fungsi praktis atau manfaat dalam kehidupan nyata.
Di sini kita akan menjelaskan yang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat nilai, etika, dan estetika, serta fokus pada kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Aksiologi menjawab pertanyaan tentang nilai baik, buruk, indah untuk memastikan penerapan ilmu tetap berlandaskan moralitas dan memberikan manfaat bukan dampak negatif. Berikut adalah poin-poin penting aksiologi. 1. Kajian nilai. Aksiologi mempelajari apa yang dianggap berharga atau berguna. 2. Etika moralitas, menentukan standar perilaku dan moral dalam penggunaan ilmu. 3. Tujuan ilmu, menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus diterapkan atau tujuan kemanusiaan yang positif. 4. Komponen, mencakup etika, baik atau buruk, dan estetika, indah atau tidak indah. Sebagai landasan etis, aksiologi memastikan ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, melainkan terkait pada nilai-nilai kemanusiaan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 pilar utama yang saling berkaitan erat dan menjadi fondasi filsafat ilmu. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena membentuk satu kesatuan sistematis untuk memahami hakikat, proses, dan tujuan ilmu pengetahuan. Berikut adalah keterkaitan ketiganya. 1. Ontologi. Apa yang dikaji? Bidang yang menyelidiki hakikat, realitas, atau objek yang diteliti oleh ilmu, menentukan batasan tentang apa yang sah untuk dianggap sebagai ilmu atau kenyataan objek material atau formal. Keterkaitan ontologi menjadi pijakan pertama tanpa kejelasan apa yang dikaji ontologi. Metode yang digunakan epistemologi tidak memiliki arah. 2. Epistemologi, bagaimana cara mengkajinya? Definisi cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, dan validitas pengetahuan, merumuskan prosedur ilmiah, metode ilmiah yang valid untuk memperoleh kebenaran atas objek ontologis. Keterkaitan epistemologi adalah jembatan yang menghubungkan objek ontologi dengan hasil ilmu. Epistemologi memastikan bagaimana ilmu itu disusun. Keterkaitan epistemologi adalah jembatan yang menghubungkan objek ontologi dengan hasil ilmu. Epistemologi memastikan bagaimana ilmu itu disusun. 3. Aksiologi. Untuk apa ilmu itu? Kajian tentang nilai, etika, dan kegunaan ilmu pengetahuan. Peran menentukan arah moral dan kegunaan praktis ilmu, memastikan ilmu digunakan untuk kemasalahan. Keterkaitan aksiologi adalah puncak atau tujuan ilmu yang diperoleh epistemologi atau objek ontologi. Harus dipertanggungjawabkan nilai kegunaannya. Kesimpulan hubungan ketiganya membentuk siklus berkesinambungan. 1. Ontologi menanyakan apa yang ada. 2. Epistemologi menanyakan bagaimana cara mendapatkannya. 3. Aksiologi menanyakan apa ia digunakan. Sebagai fondasi, ketiga pilar ini memastikan pengembangan ilmu pengetahuan berjalan secara simetris, kritis, dan bertanggung jawab, sebagaimana dijelaskan dalam hubungan filsafat. Hanya ini dapat saya bahas dan saya jelaskan. Sekian, terima kasih.